Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok permintaan agregat penawaran akan mempresentasikan materi ini. Sebelumnya kita perkenalan dulu, yaitu pertama dari 1 Sofiti Pratikowati NIM 63010200142, 2 Rangga Reksa Buana 630102149, 3 Atik Nur Faizah 630102155, 4 Muhammad Imam Ivan Hidayat 630102161, 5 Vivi Malinda Putri 630102166, 6 Fadia Putriana 630102176. Jadi kita mulai saja materi pertama. Jadi apa sih permintaan agregat itu? Kalau nggak tahu, kita baca bareng-bareng aja. Permintaan agregat adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli oleh konsumen, rumah tangga, perusahaan dan pemerintah pada tingkat harga tertentu. Jumlah pendapatannya juga tertentu, serta variabel-variabelnya pasti beda dengan lainnya. Jadi di permintaan agregat ini tuh ada unsur-unsurnya juga yang mendorong permintaan agregat, antara lain: 1 tingkat harga, 2 jumlah pendapatan masyarakat, 3 perkiraan situasi yang akan datang, 4 sistem perpajakan dan jumlah pengeluaran pemerintah dan sebagainya. Jadi yang kita tahu adalah permintaan agregat adalah itu tuh barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen rumah tangga, intinya seperti itu, dan unsur-unsur sebagainya. Lanjut ke slide kedua. Slide kedua adalah permintaan agregat adalah permintaan keseluruhan total atau permintaan seluruh lapisan masyarakat. Permintaan agregat tuh dibentuknya jadi ada rumusnya nih. Yang satu nih dibentuk oleh pasar komoditi, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Dibentuk oleh yang kedua, dibentuk oleh pasar uang MS sama dengan MD, di mana MD sama dengan MT ditambah MJ plus M2. Ada lagi AD sama dengan Y sama dengan C plus I plus G plus X plus min M. Jadi masing-masing keempat komponen tersebut itu memberikan kontribusi bagi permintaan agregat barang dan jasa. Diasumsikan bahwa harga adalah konstan atau tidak berubah. Ini juga tidak berarti adalah diasumsikan dan tidak ada inflasi. Jadi pasti ada diasumsikan masih ada real dan tidak juga ada inflasi ya. Kita lanjut ke slide ketiga. Tentang satu kurva permintaan agregat. Apa sih permintaan agregat itu? Yaitu adalah kurva yang menunjukkan hubungan negatif antara pendapatan nasional dengan tingkat harga. Dengan kata lain, kurva permintaan agregat menunjukkan sekelumpukan titik equilibrium yang muncul dalam mode LS kurang LM ketika kita mengubah tingkat harga dan melihat apa yang terjadi pada pendapatan. Itu artinya kurva permintaan adalah, yaitu itu kurva yang menunjukkan hubungan negatif antara pendapatan nasional dan tingkat harga. Intinya itu, kesimpulan dari kurva adalah itu. Yang kedua, kurva permintaan agregat juga bisa kurva yang menunjukkan hubungan relatif antara keluaran atau pendapatan agregat dan tingkat bunga. Hampir sama mungkin karena sama-sama kurva permintaan, intinya sama. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Tentang 3 kurva permintaan agregatif atau agregatif dan demand curve adalah kurva yang menunjukkan jumlah barang dan jasa ingin dibeli oleh rumah tangga, perusahaan dan permintaan pada tingkat harga. Itu adalah teori dari N. Giorgiori Mankiw 2004. Yang keempat, kurva permintaan agregat adalah sebuah persamaan fungsi yang menghubungkan tingkat-tingkat pendapatan nasional dengan tingkat-tingkat harga di mana dipenuhi syarat equilibrium pasar uang dan pasar barang. Itu adalah teori ekonomi makro Liberty Yogyakarta. Jadi mungkin kita hampir sama, kita cek bahwa Giorgiori Mankiw sama ekonomi makro Liberty hampir sama. Mungkin kita bisa bedakan bahwa itu berbeda teorinya seperti itu. Jadi sama, mungkin bedanya bedanya di bahwa fungsi yang menghubungkan tingkat-tingkatnya pendapatan nasional dengan tingkat-tingkat penuhi syarat equilibrium pasar uang dan pasar barang. Kalau di agregatif itu bedanya di rumah tangga, perusahaan, pemerintah pada tingkat harga. Setiap tingkat harganya pasti berbeda-beda. Kita lanjut slide berikutnya. Jadi ini adalah gambaran dari model IS min LM. Tingkat bunga R-nya seperti
kita lihat tingkat yang menurunkan pendapatan Y1 ke Y2-nya. Tingkat bunganya pasti menurun. Kenapa? Karena tingkat harga P lebih menggeser kurva LM ke atas. Jadi yang LM ini LM-nya pasti naik, dan dari yang Y2-nya itu juga naik, Y1-nya juga naik. Itu modelnya IS kurang LM seperti itu. Dan ini kurva permintaan agregat, tingkat harga itu kan P, kalau pendapatan output Y. Jadi tingkat harganya tuh kan dari ke atas ke bawah, karena kurva ada hubungan antara P dan Y-nya. Jadi P1 dan P2-nya tuh di atas, karena Y1 dan Y2-nya tuh pasti mengikuti ke tingkat harganya dan menurun. Kita lihat dari permintaan agregat tersebut. Jadi yang kita jelaskan di sini adalah setiap pasang nilai P dan Y pada kurva permintaan agregat berhubungan dengan satu titik di mana baik pasar barang maupun pasar uang berada dalam keseimbangan. Kurva permintaan agregat jauh lebih rumit dibandingkan kurva permintaan pasar atau individu yang sederhana. Emang lebih rumit karena emang di situ pasti banyak perbedaan dalam keseimbangan. Terus yang kedua, kurva AD bukan kurva permintaan pasar, dan kurva ini bukan jumlah dari semua kurva permintaan pasar dalam perekonomian, karena permintaan pasar bersifat individual. Jadi yang kita pahami di sini bahwa kurva permintaan pasar dan kurva ini bukan jumlah yang kurva permintaan pasar dan dalam perekonomian itu bersifatnya individual. Jadi emang masing-masing satu-satu. Yang ketiga, kurva permintaan menunjukkan kuantitas keluaran yang diminta oleh suatu rumah tangga individual atau dalam suatu pasar tunggal. Pada setiap harga yang mungkin ceteris paribus, dalam menggambarkan kurva permintaan kita mengasumsikan bahwa harga-harga dan pendapatan tetap. Dari asumsi itu menyusul bahwa salah satu alasan jumlah barang tertentu yang dimintai turun bila harganya naik adalah bahwa harga lain tidak naik. Berarti kita tahu bahwa bahwa harganya naik, kalau ada salah satu harganya naik adalah bahwa harga lain tidak naik. Yang kita pahami seperti itu. Kita lanjut ke permintaan keempat ya berarti ya. 4. Permintaan agregat turun bila tingkat harga naik lebih tinggi. Tingkat harga menyebabkan naiknya permintaan uang. Permintaan uang atau bisa disebut juga MD. Karena penawaran uang yang konstan, tingkat suku bunga akan naik untuk membangun kembali keseimbangan di pasar uang. Tingkat suku bunga tinggilah yang menyebabkan keluaran agregat turun. Jadi kalau tingkat suku bunganya naik, yang menyebabkan itu karena agregatnya turun. Dan agregat turun tuh bila harganya naiknya lebih tingginya dari tingkat harga menyebabkan permintaan uangnya. Yang kelima, Y itu rumus yang kita tadi lihat, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, kurung buka kurung tutup, seperti itu. Jadi masing-masing dari keempat komponen tersebut memberikan kontribusi bagi permintaan agregat barang dan jasa. Untuk saat ini belanja pemerintah kita asumsikan tetap, tapi berdasarkan kebijakan. Namun ketiga komponen lainnya yaitu konsumsi, investasi, dan ekspor neto tergantung pada kondisi perekonomian dan khususnya tingkat harga. Jadi kita lihat di sini bahwa seperti yang kita lihat di rumus-rumus tadi dan gambar tersebut, itu tergantung pada kondisi perekonomian dan khususnya tingkat harga. Seperti itu. Terima kasih, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Mulai kebijakan fiskal ekspansif. Setiap pasang nilai P dan Y pada kurva permintaan agregat berhubungan dengan satu titik di mana baik pasar barang maupun pasar uang berada dalam keseimbangan. Kurva permintaan agregat jauh lebih rumit dibandingkan kurva permintaan pasar atau individu. Yang sederhana, kurva AD bukan kurva permintaan pasar, dan kurva ini bukan jumlah dari semua kurva permintaan pasar dalam perekonomian, karena permintaan pasar
bersifat individual. Selanjutnya, kurva permintaan menunjukkan kuantitas keluaran yang diminta oleh suatu rumah tangga individual atau dalam suatu pasar tunggal. Pada setiap harga yang mungkin, Catrice Patribus, dalam menggambarkan kurva permintaan, kita mengasumsikan bahwa harga-harga dan pendapatan tetap. Dari asumsi itu, menyusul bahwa salah satu alasan jumlah barang tertentu yang diminta turun bila harganya naik adalah bahwa harga-harga lain tidak naik. Selanjutnya, permintaan agregat turun bila tingkat harga naik, karena tingginya tingkat harga menyebabkan naiknya permintaan uang atau MD. Karena penawaran uang yang konstan, tingkat suku bunga akan naik. Untuk membangun kembali keseimbangan di pasar uang, tingkat suku bunga tinggilah yang menyebabkan keluaran agregat turun. Selanjutnya, Y sama dengan C plus I plus J kelompok KX min M. Masing-masing dari keempat komponen tersebut memberikan kontribusinya bagi penerimaan agregat barang dan jasa. Untuk saat ini, belanja pemerintah kita asumsikan tetap berdasarkan kebijakan, namun ketiga komponen lainnya yaitu konsumsi, investasi, dan ekspor neto, tergantung pada kondisi perekonomian dan khususnya tingkat harga. Kebijakan fiskal ekspansif J, maka kurva AD bergeser ke kanan. Tax net, maka kurva AD bergeser ke kanan. Kenaikan J menaikkan keluaran atau pendapatan agregat yang direncanakan. Yang selanjutnya akan menyebabkan kenaikan keluaran pada masing-masing tingkat harga yang mungkin. Penurunan T menyebabkan konsumsi naik. Konsumsi yang lebih tinggi selanjutnya menaikkan pengeluaran agregat yang direncanakan, yang menimbulkan kenaikan keluaran pada setiap harga yang mungkin. Ini adalah kurva kebijakan fiskal ekspansioner. Bisa dilihat dulu. Selanjutnya, keterangannya adalah akibat kenaikan pengeluaran pemerintah J atau penurunan pajak neto tax net terhadap kurva AD menyebabkan kurva permintaan agregat ADO bergeser ke kanan dari ADO ke AD1. Seperti contoh gambar di atas. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Ini adalah kurva kebijakan fiskal. Di kebijakan fiskal J, maka kurva AD bergeser ke kiri. Tax net, maka kurva AD bergeser ke kiri. Akibat penurunan pengeluaran pemerintah atau J, atau kenaikan pajak neto atau tax net terhadap kurva AD menyebabkan kurva permintaan agregat ADO bergeser ke kiri dari ADO ke AD2. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter ekspansif. Apa sih itu kebijakan moneter ekspansif? Seperti ini ya. MS apabila naik, maka kurva AD akan bergeser ke kanan. Dan kenaikan pendapatan agregat atau Y itu menyebabkan MS menurunkan tingkat suku bunga, ya, dengan menaikkan investasi yang direncanakan. Dan demikian pengeluaran agregat yang direncanakan. Dan hasil akhirnya itu adalah kenaikan keluaran pada masing-masing tingkat harga yang mungkin, sehingga menyebabkan kurva AD0 itu bergeser ke arah kanan. Nah, seperti ini kebijakan moneter. Itu ada dua jenis kurva, yang satu itu tentang kurva LM. Ekspansif moneter ini menggeser kurva LM. Nah, pergeserannya itu ke arah kanan bawah itu ya. Dari LM0
atau LM ke LM1 atau P1 ke P2. Dan yang sampingnya itu tingkat harga itu meningkatkan permintaan agregat pada tingkat harga berapapun, dan itu bergesernya itu ke kanan atas dari AD0 ke AD1. Nah, akibatnya itu dari kenaikan penawaran adalah kenaikan penawaran uang terhadap kurva AD itu menyebabkan pergeseran kurva permintaan AD, sehingga permintaan agregat AD0 itu akan bergeser ke kanan dari AD0 ke AD1. Nah, selanjutnya itu kebijakan moneter ekspansi atau dikatakan kebijakan moneter uang longgar. Nah, di sini itu ada ada tiga subbab ya. Yang pertama itu OPT atau operasi pasar terbuka. Ini pasar terbuka ini melakukan aksi jual beli saham dan juga surat berharga. Yang kedua dengan menurunkan tingkat bunga atau R. Dan yang ketiga itu dengan menurunkan cadangan minimum R atau RR. Nah, selanjutnya itu kebijakan moneter kontraktif. Ini kurvanya seperti ini ya. Dan ini tingkat harga itu juga tetap menurunkan permintaan agregat pada tingkat harga berapapun. Jadi seperti tingkat harga itu bergeser dari kanan ke kiri ya. Jadi dari AD0 itu ke AD2. Nah, seperti ini, apabila MS-nya turun, maka kurva AD akan bergeser ke kiri. Dan itu mengakibatkan penurunan penawaran uang atau MS terhadap kurva AD. Dan menyebabkan pergeseran kurva pada permintaan agregat AD, sehingga kurva permintaan agregat AD0 bergeser ke kiri dari AD0 ke AD2. Baik, kebijakan moneter kontraktif atau dikatakan kebijakan moneter uang ketat. Antara lain, di sini juga ada tiga subbab ya. Yang pertama juga sama, OPT atau operasi pasar terbuka. Pasar terbuka ini juga sama, melakukan aksi jual beli saham atau surat berharga. Nah, di sini yang membedakan apabila tadi yang di uang longgar itu menurunkan, di sini yang kedua itu dengan menaikkan cadangan bunga. Kemudian tadi yang di uang longgar juga yang ketiga itu menurunkan cadangan minimum, dan di sini dengan cara menaikkan cadangan minimum atau RR. Di sini saya akan menjelaskan tentang equilibrium jangka pendek dan equilibrium jangka panjang. Jadi, dari kurva di atas dapat dilihat perbedaan penting antara pendekatan Keynes dengan pendekatan klasik atau Pico pada penentuan pendapatan nasional. Yang kedua, asumsi Keynes yang ditunjukkan oleh titik K pada kurva di atas adalah bahwa tingkat harga tidak bergerak atau tetap tergantung pada kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan determinan permintaan agregat lainnya. Output bisa menyimpang dari tingkat skala merah. Yang ketiga, asumsi klasik atau Pico yang ditunjukkan oleh titik C pada kurva di atas adalah bahwa tingkat harga sebenarnya fleksibel. Tingkat harga disesuaikan untuk menjamin bahwa pendapatan nasional selalu berada pada tingkat skala merah. Jadi, pengaruh jangka panjang pada Y tetap adalah pendapatan full employment. Sedangkan pada jangka pendek, tingkat harga itu bersifat kaku atau dalam keadaan yang tetap. Pada kurva di atas juga ada tertera tulisan SRAS dan LRAS. SRAS sendiri itu short run aggregate supply, sedangkan LRAS
itu long run aggregate supply. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi dari permintaan. Jadi dari kurva di atas itu menjelaskan bahwa ketika tingkat harga meningkat atau B, maka GDP akan turun atau berkurang, maka kebijakan yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menggeser AD0 ke AD1, yaitu dengan kebijakan ekspansif agar besarnya tingkat GDP tetap stabil. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan agregat. 1. Tingkat pendapatan konsumen. Tingkat pendapatan menjadi faktor pertama yang mempengaruhi permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Bila pendapatan konsumen meningkat, maka orang akan melakukan pembelian lebih banyak, dan begitu sebaliknya. Jika pendapatan konsumen menurun, maka orang akan membeli barang semakin sedikit. Yang kedua, harga barang lain. Faktor selanjutnya dilihat dari harga barang lainnya. Dengan meningkatnya harga barang substitusi atau barang pengganti, maka permintaan barang akan meningkat. Dan sebaliknya, jika harga substitusi menurun, maka permintaan barang tersebut juga menurun. Yang ketiga, jumlah penduduk. Jumlah penduduk juga menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan. Karena jika penduduk di suatu wilayah banyak, maka tingkat permintaan terhadap barang dan jasa juga meningkat. Yang keempat, intensitas kebutuhan. Faktor selanjutnya dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan masyarakat. Jadi, semakin penting barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan seseorang, maka jumlah permintaannya akan semakin meningkat. Misalnya, saat musim hujan, permintaan terhadap payung dan jas hujan meningkat dibanding saat tidak musim hujan. Kelima, permintaan meningkat juga dapat disebabkan oleh faktor selera, karena jika ada peningkatan selera terhadap suatu jenis barang atau jasa, maka permintaan akan meningkat terhadap barang atau jasa tersebut dibandingkan dengan barang dan jasa lainnya. Materi berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek. 1. Harga input seperti upah, bahan baku, energi, dan input lainnya. 2. Ekspektasi. 2. Ekspektasi harga masa depan. Yang ketiga, pajak bisnis. Keempat, subsidi produksi. Yang kelima, apresiasi mata uang domestik. Dan keenam, pasokan tenaga kerja dan kualitasnya. 7. Persediaan modal dan kualitasnya. Dan terakhir, 8. Teknologi. Kurva penawaran agregat jangka pendek akan bergeser ke kanan ketika 1. Harga input turun. Upah yang lebih rendah, misalnya menurunnya biaya produksi, meningkatkan keuntungan dan mendorong bisnis untuk meningkatkan output. Kedua, ekspektasi harga di masa depan naik. Ekspektasi bisnis menunjukkan ke Anda tentang optimisme atau pesimisme perusahaan dalam menghasilkan laba di masa depan. Yang ketiga, penurunan pajak bisnis. Pajak yang lebih rendah mengurangi biaya produksi per unit. Keuntungan bisnis meningkat dan mendorong mereka meningkatkan output. Dan yang keempat, peningkatan subsidi produksi. Subsidi bekerja secara terbalik dengan pajak. Kenaikan subsidi membantu perusahaan mengurangi biaya. Itu akan mendorong mereka untuk meningkatkan output. Dan yang kelima, peningkatan pasokan dan perbaikan kualitas tenaga kerja perekonomian dapat menghasilkan lebih banyak output ketika pasokan tenaga kerja tersedia lebih banyak. Keenam, peningkatan persediaan dan kualitas modal.
Perekonomian dapat meningkatkan output ketika lebih banyak mesin tersedia. Dan materi yang berikutnya, kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser ke kiri karena 1. Kenaikan harga input, 2. Ekspektasi harga di masa depan yang lebih rendah, 3. Pajak bisnis yang meningkat, 4. Pemangkasan subsidi produksi, 5. Depresiasi mata uang domestik, 6. Menurunnya pasokan tenaga kerja menyusut atau kualitasnya, 7. Menurunnya pasokan persediaan modal atau kualitasnya, misalnya akibat kemunduran teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pasang nilai P dan Y pada kurva permintaan agregat berhubungan dengan satu titik, di mana baik pasar barang maupun pasar uang berada dalam keseimbangan. Kurva permintaan agregat jauh lebih rumit dibandingkan kurva permintaan pasar atau individu. Yang sederhana, kurva AD bukan kurva permintaan pasar, dan kurva ini bukan jumlah dari semua kurva permintaan pasar dalam perekonomian, karena permintaan pasar bersifat individual. Selanjutnya, kurva permintaan menunjukkan kuantitas keluaran yang diminta oleh suatu rumah tangga individual atau dalam suatu pasar tunggal. Pada setiap harga yang mungkin Catrice Patribus, dalam menggambarkan kurva permintaan, kita mengasumsikan bahwa harga-harga dan pendapatan tetap. Dari asumsi itu, menyusul bahwa salah satu alasan jumlah barang tertentu yang diminta turun bila harganya naik adalah bahwa harga-harga lain tidak naik. Selanjutnya, permintaan agregat turun bila tingkat harga naik, karena tingginya tingkat harga menyebabkan naiknya permintaan uang atau MD. Karena penawaran uang yang konstan, tingkat suku bunga akan naik. Untuk membangun kembali keseimbangan di pasar uang, tingkat suku bunga tinggilah yang menyebabkan keluaran agregat turun. Selanjutnya, Y sama dengan C plus I plus J kelompok KX min M. Masing-masing dari keempat komponen tersebut memberikan kontribusinya bagi penerimaan agregat barang dan jasa. Untuk saat ini, belanja pemerintah kita asumsikan tetap berdasarkan kebijakan, namun ketiga komponen lainnya yaitu konsumsi, investasi, dan ekspor neto, tergantung pada kondisi perekonomian dan khususnya tingkat harga. Kebijakan fiskal ekspansif, J, maka kurva AD bergeser ke kanan. Tax net, maka kurva AD bergeser ke kanan. Kenaikan J menaikkan keluaran atau pendapatan agregat yang direncanakan. Yang selanjutnya akan menyebabkan kenaikan keluaran pada masing-masing tingkat harga yang mungkin. Penurunan T menyebabkan konsumsi naik. Konsumsi yang lebih tinggi selanjutnya menaikkan pengeluaran agregat yang direncanakan, yang menimbulkan kenaikan keluaran pada setiap harga yang mungkin. Ini adalah kurva kebijakan fiskal ekspansioner. Bisa dilihat dulu. Selanjutnya, keterangannya adalah akibat kenaikan pengeluaran pemerintah J atau penurunan pajak neto tax net terhadap kurva AD menyebabkan kurva permintaan agregat ADO bergeser ke kanan dari ADO ke AD1. Seperti contoh gambar di atas. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Ini adalah kurva kebijakan fiskal. Di kebijakan fiskal J, maka kurva AD bergeser ke kiri. Tax net, maka kurva AD bergeser ke kiri. Akibat penurunan pengeluaran pemerintah atau J,
atau kenaikan pajak neto atau tax net terhadap kurva AD menyebabkan kurva permintaan agregat ADO bergeser ke kiri dari ADO ke AD2.